Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Muhyiddin Nur Mahmud, program studi Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi ke-8, yakni tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, selanjutnya untuk pengertian empati di sini, ada yang tahu apa itu empati? Belum ada ya. Oke, saya akan menjelaskannya. Empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atau perasaan orang lain, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-8. Sikap empati ini akan timbul apabila dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Nah, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah orang lain. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, seperti gambar di samping, ada seorang anak yang membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, yaitu ada ibu-ibu pengemis itu. Nah, dari gambar di samping kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa membagikan sebagian hak milik kita kepada orang lain. Sebagian hak milik kita kepada orang lain. Karena dalam sebagian harta kita itu adalah harta orang lain. Oke, kita lanjut ya. Untuk materi kedua, yakni menghormati orang tua. Di sini ada yang belum pernah menghormati orang tua, pasti sudah tahu kan bagaimana caranya. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar kalian paham dan tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Nah, begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak itu wajib hukumnya untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi, jika kita membangkang terhadap kedua orang tua, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang keji dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu
berpaling mengingkarinya kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, terkait dengan hal ini, Imam Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, yaitu seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis di atas dijelaskan kepada kita agar tidak sesekali mengecewakan kedua orang tua. Kita berperilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa menghormatinya dengan cara memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, dan apabila nasihat itu buruk jangan dilakukan ya. Yang terakhir, membahagiakan kedua orang tua. Nah, untuk yang tidak punya orang tua atau maaf ya, orang tuanya sudah meninggal, bagaimana cara menghormati orang tua itu ketika orang tuanya sudah tidak ada? Nah, jika orang tua kalian tidak ada, maka kalian tetap bisa menghormati orang tua dengan cara satu, yaitu mendoakannya. Bagaimana doanya? Jadi doanya adalah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa anak yang soleh akan diijabah oleh Allah. Begitu ya. Jadi, jangan sesekali membangkang perkataan ibu atau bapak. Itu termasuk dosa yang sangat besar dan itu sangat dilaknat oleh Allah. Menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru-guru kita yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Dan gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman-Nya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Cara berbakti kepada orang tua antara lain dengan bersikap. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Rendah hati, sopan, dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, dan melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya.